mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini pendengar ditemani saya Dela Kusuma di studio ya. Kami akan hadirkan kembali dan ajak Anda pendengar untuk juga mengetahui seperti apakah juga perkembangan atau juga progres dari pembangunan IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara. Kami akan terhubung bersama dengan presenter dari RRI IKN yakni ada Padriansyah di pagi hari ini. Kita sapa ya terlebih dahulu. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi waktu Jakarta dan juga selamat siang waktu Nusantara, Padri. Salam sehat ya, apa kabar? Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Nusantara. Kabar saya alhamdulillah sehat dan kabar di IKN pagi hari ini cuacanya cerah berawan. Andela bagaimana di Jakarta? Syukur Cuaca ya. dan juga sehat kabarnya? Cuaca hari ini juga cerah luar biasa dan kita semua di studio dalam keadaan sehat. Semoga juga dengan pendengar kita ya di pagi hari ini. Baik, Padri, ini berarti kan untuk menuju ke tanggal 17 Agustus ya, ini mungkin kita tinggal menghitung hari tidak sampai 3 minggu begitu ya. Seperti apa mungkin juga progres pembangunan dari pusat inti KN yang juga menjadi venue atau juga tempat pelaksanaan upacara hari ulang tahun RI nantinya. Silakan Padri. Iya baik Andela dan pendengar Pro 3, bahwasanya beberapa waktu yang lalu tepatnya pada Sabtu malam kemarin ini ditandai dengan pemasangan bilah terakhir dari kantor presiden yaitu bilah Garuda. Ini menandakan salah satu kantor ataupun juga salah satu venue yaitu di kantor presiden ini sudah selesai pembangunannya yaitu Garuda tersebut. Dan sampai saat ini Andela dan juga pendengar memang pembangunan di Ibu Kota Nusantara tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan berdasarkan wawancara kami bersama dengan Kasatgas Pembangunan Infrastruktur IKN Pak Dhani Sukmadilaga ini mengatakan bahwasanya di batch 1 ini sudah rampung sekitar 90% untuk pembangunannya. Dan juga berdasarkan pantauan kami di lapangan Andela kemarin tepatnya kami sedang berkeliling-keliling menuju Ibu Kota Nusantara tepatnya di KIPP tersebut. Memang pembangunan sedang dipercepat dan juga dibangun beberapa hal yang masih sedikit kurang. Seperti halnya di Memorial Park yang masih dalam proses pembangunan sekitar 90%. Dan juga untuk lapangan upacara ini masih ada pembersihan dan juga finishing. Serta di beberapa Kemenko, kantor Kemenko yaitu di Kemenko 1, Kemenko 2 juga sudah mulai melakukan pembersihan ataupun juga finishing sedikit gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan sedikit. Tapi bisa dibilang ini tahapan yang panjang Andela ya. Karena di 2024 ini tahapan satunya itu pada saat nanti 17 Agustus. Berdasarkan juga pernyataan Pak Presiden Joko Widodo ini hanya rampung sekitar 15%. Jadi masih banyak pembangunan di sekitaran IKN yang masih dalam progres. Tapi untuk kelancaran nanti di 17 Agustus bersama dengan Pak Danis kemarin kami wawancara bahwasanya mereka menyatakan siap dan akan rampung sebelum tanggal 17 Agustus 2024 nantinya. Dan juga Andela selain infrastruktur di kawasan KIPP, yaitu ada jalur penghubungnya juga, yaitu jalan tol dari Balikpapan menuju ke IKN, juga sedang persen pembangunan. Nantinya juga Pak Danis akan mengoptimalkan dan juga mengusahakan bagaimana caranya di tanggal 17 Agustus nanti bisa menghubungkan menuju ke IKN yang sebelumnya menggunakan sumbu utama atau jalur utama ini menempuh sekitar 2 jam 30 menit perjalanan, tetapi dengan rampungnya tol nantinya ini akan mempersingkat waktunya menjadi 1 jam perjalanan dari Balikpapan menuju ke IKN. Sementara itu Andela dan juga pendengar Pro 3, berdasarkan pantauan kami juga di Bandara PPIP ini sedang dibangun yang namanya runway 1 gitu ya. Dan nantinya juga masih dalam proses pembangunan berdasarkan pantauan kami juga. Namun belum ada pergerakan untuk terminalnya, tapi untuk runway-nya ini udah lumayan cakep gitu ya, udah lumayan bagus dan udah kemungkinan besar berdasarkan pantauan kami juga nantinya di awal Agustus sudah bisa rampung untuk runway-nya dan kita doakan bersama semoga tidak ada hujan. Karena sementara ini memang Andela tidak ada hujan sama sekali untuk wilayah IKN dan kondisinya cerah berawan dari mulai kemarin sampai dengan sekarang. Mungkin ini ada halnya dengan modifikasi cuaca. Nah sementara ini Andela dan juga pendengar Pro 3 terkait dengan tidak hanya infrastruktur bangunan tapi juga terkait dengan bahan baku air ini juga sudah dilakukan pengecekan dan bisa dibilang ini sebagai siap gitu ya untuk membersihkan dan juga untuk memberikan saluran air kepada penghuni dan juga nantinya pada para petugas-petugas yang ada di IKN. Sementara itu juga Andela mungkin sedikit melaporkan juga terkait dengan
persiapan 17-an nantinya, mereka yang bertugas di IKN nantinya juga sudah disiapkan tempat tinggal serta pembersihan toilet dan juga pembangunan gedung-gedung juga lainnya untuk tempat tinggal mereka sementara gitu ya, dengan ada tempat tidur berupa palbet nantinya juga di sekitaran kawasan KIPP. Nah, demikian Andela untuk progres pembangunan dari kawasan inti pusat pemerintahan berdasarkan pantauan kami kemarin yang bisa Anda lihat juga di video yang sudah kami tag beberapa tempat site ataupun juga beberapa kawasan di KIPP tersebut, Andela. Berarti yang mungkin juga sedang difokuskan begitu ya dalam beberapa hari atau juga minggu ini adalah pembersihan ya di area KIPP IKN begitu ya, Fadri ya? Iya, sementara ini yang kami pantau memang dilakukan sedikit pembersihan dan juga ada finishing beberapa, tapi mungkin Halo, Fadli? Iya, sedikit ada gangguan pendengar untuk kami mendapatkan suara dari Fadli. Halo, Fadli? ya halo selamat pagi Iya, Andela. tadi sempat terputus ya, silakan. Iya baik, Andela tadi memang sempat saya katakan ya dilakukan pembersihan, namun yang belum terlihat wujudnya ini nanti akan kelihatan wujud fisiknya, yaitu siap ditempati atau mungkin siap dilihat gitu ya. Nanti kemungkinan pada awal Agustus. Sementara ini memang masih ada beberapa proses pembangunan, tapi akan kemungkinan besar fisiknya itu nanti di awal Agustus untuk lapangan upacara dan juga nanti plaza seremoni yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara, Andela. Baik, Fadli, untuk juga modifikasi cuaca yang dilakukan juga oleh BMKG bersama dengan TNI AU begitu ya. Ini apakah juga masih berlangsung hingga hari ini dan mungkin apakah juga ada sesuatu hal yang juga masih menjadi PR atau juga kendala dalam proses penyelesaian pembangunan ya untuk persiapan 17 Agustus nanti? Ya, Andela, berdasarkan juga kami sempat menghubungi juga Pak Seto ya, atau Trihandoko Seto, PLT Deputi Bidang Modifikasi Cuaca. Oke. Memang sampai sekarang ini masih dilakukan proses modifikasi cuaca, namun tidak semasif yang dulu karena memang awan tidak terlalu banyak mengumpul di sekitaran IKM, tetapi ketika awan mengumpul masih dilakukan penerbangan atau penaburan garam gitu ya, Andela. Dan sampai sekarang ini memang situasi di IKN kondusif dan tidak terjadi hujan ataupun juga panas, cerah berawan sampai sekarang ini, Andela. Dan tidak ada kendala mungkin yang kami coba cross check, tapi nanti kita akan coba update lagi bagaimana di lapangan, apakah nanti akan ada kendala ataupun juga hal-hal yang menghambat pengerjaan lainnya, Andela. Oke, baik. Kami tunggu ya kabar terbaru dari wilayah IKN. Terima kasih Fadliansyah sudah bergabung bersama dengan Pro 3 di Jakarta pada pagi hari ini ya. Salam sehat untuk kita semua. Iya, selamat pagi, Andela. Baik, pendengar, demikian tadi adalah Fadliansyah rekan kami dan juga presenter dari RRI IKN ya yang juga sudah menjelaskan terkait progres dari pembangunan IKN menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia pendengar ke-79. Jadi dari Kementerian PUPR ini juga telah menjelaskan di akun Instagramnya bahwasannya pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off sudah dilakukan di sayap barat selubung Garuda. Proses ini pendengar dituntaskan dengan pemasangan bilah ke-4.650. Itu adalah kabar terbaru pendengar dari IKN Nusantara untuk Anda. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.